Dari sebuah rumah di permukiman Purnawira, Lembur Situ, Sukabumi, Jawa Barat, cerita gempar terumbar. Senin, 7 April 2014. Sesosok mayat lelaki ditemukan tergolek dalam kamarnya. Jasadnya mengenaskan. Luka-luka ramai di sekujur. Di kepala, punggung, dada, tangan, juga paha. Luka tusukan. Benderang sudah, ini pembunuhan sadistis. Siapa gerangan sang korban? Dia tak lain si empunya rumah. Namanya Suratno, umurnya 38 tahun. Pekerjaannya developer alias pembangun rumah. Di lingkungan tempatnya tinggal, Suratno sang developer memang kurang aktif bergaul dengan tetangga. Namun, Suratno rajin menyumbang manakala kegiatan sosial dihelat. Ya, walaupun misalkan dia nggak aktif juga, pasti kalau ada kegiatan misalkan rajaban, muludan, setidaknya dia suka memberikan misalkan, inilah katanya Pak RT buat beli aqua katanya, karena di sini kan suka ada inilah panitia, misalkan panitia rajaban, panitia muludan, bagus lah. Memang kalau ini kan tertutup lah, jarang lah gitu, nggak kayak yang lain kan. Kalau misalkan Paratno itu sebenarnya jarang, misalkan main misalkan ke tetangga jarang, memang tertutup. Nggak misalkan kalau saya gitu kan suka main misalkan ke ini ke keluarga gitu biasa, dia jarang. Karena kan dia terus terang aja memang dalam hal ini dia sibuk dengan pekerjaannya, dia sebagai misalkan developer. Boleh jadi lantaran fokus pada pekerjaannya itulah yang bikin Suratno kemudian sukses. Ekonominya maju. Dari situ, warga setempat menyapanya dengan panggilan bos. Korban adalah sebagai pengusaha rumah. Di mana-mana dia membangun rumah, kemudian dia dijual, dan dia tidak mempunyai keluarga, hanya pernah saja dia berkeluarga. Kemudian dia sehari-hari sendiri. Dia pernah berkeluarga ya? Pernah berkeluarga? Ya. Belum. Lantas, oleh musabab apa si bos mesti mati dengan senjata tajam mengoyak jasadnya di sana-sini? Dari hasil kesimpulan otopsi, dokter menyebutkan ini adalah ada senjata tajam yang menusuk ke jantungnya, kurang lebih 2 cm. Ada 2 tusukan yang masuk, sehingga itu yang mengakibatkan meninggal dunia. Dan letak di kepala itu sampai retak masuk ke dalam tempurungnya itu, ke dalam. Kurang lebih antara 15 atau 30 tusukan. Kan hari Minggu, ada acara kemana ya, Man? Nggak kemana-mana, Pak. Oh gitu, bisa ke rumah gak? Di sini banyak minuman nih. Ya, ntar saya usahain datang, Pak. Oke, bener nih, ditunggu ya. Oke, Pak. Suratno, developer muda sukses, mati dengan puluhan luka tusuk di sekujur jasadnya. 54 lubang tusukan. Pembunuhan sadistis. Polisi lantas bergerak menyigi. Kerja sempat terganjal sedikitnya jumlah saksi. Memang dari perjalanan banyak kendala-kendala karena minimnya saksi-saksi, ya, tapi ada petunjuk-petunjuknya yang kecil sekali. Ya, kebetulan di rumah korban ini ada CCTV. Ya, dari CCTV tersebut ada sekelumit gambar sepeda motor yang digunakan oleh tersangka. Kelihatan nggak nomor polisinya? Kalau nomor polisi tidak, tapi begitu kita cocokkan dengan hasilnya ya alhamdulillah sama. Kita sampai mengejar ke
ke Bekasi, ya, kemudian sampai kita mengejar ke Tangerang. Persaingan bisnis sempat jadi dugaan awal polisi akan motif si developer muda dihabisi. Ternyata tak gitu arahnya. Perkembangan penyelidikan menjanjikan terangnya kasus saat polisi menemukan fakta bahwa Suratno, si developer, ternyata punya orientasi seksual menyimpang. Suratno penyuka kaum sejenis. Suratno gay. Korban memang dari pemeriksaan saksi-saksi ada indikasi seperti itu. Petunjuk lain kian bikin polisi bersemangat bahwa 2 telepon genggam Suratno si korban raib. Pelacakan terhadap tersangka pembunuhnya bisa lewat jalan ini. Gitu. Kemudian juga karena kan ada dari barang bukti itu punyanya korban ini hilang. Ini salah satu HP-nya kan gitu. Nah, kita kejar, kita minta bantuan IT juga dari Polda Jabar dan Polda Metro. Sekira 3 pekan, polisi melacak sinyal telepon genggam milik Suratno. Pada 21 April, polisi akhirnya meringkus kedua tersangka pelakunya di Sukabumi, Jawa Barat. Namun yang bikin kaget, kedua tersangka ternyata masih belia. Setelah kejadian kita proses penyelidikan kurang lebih 3 minggu karena ini kita nggak menyangka pelakunya adalah anak-anak. Sehingga korban ini pernah kita kejar juga ke daerah Jakarta, Bekasi. Karena kita kejar informasi terus, ternyata dia lari ke Jakarta untuk mencari kerja dan ke saudaranya. 2 tersangka pembunuh Suratno adalah Iman Ansori, umurnya 18 tahun, seorang lagi Sandi yang baru menjejak 15 tahun. Mereka dibekuk saat kongko bersama teman-temannya. Kamu sampai Sukabumi lagi hari apa tuh waktu itu? Sukabumi lagi hari Senin. Senin? Iya. Nah, hari Senin, tertangkapnya ditangkap polisi hari apa? Malamnya, jam Senin 7. malam? Iya, Jam berapa kira-kira? jam 7-an. Jam 7-an? Iya. Waktu kamu sama siapa aja? Sandi, terus teman saya yang berdua, 4 orang? 4 orang. Di mana tuh? Di daerah Sandi juga. Di daerah? Daerah Sandi, daerah rumah Sandi. Apa namanya tuh? Kuta, Daerah? Kampung Kuta. Kampung Kota. Lagi ngapain aja? Apa kalian? Lagi jalan? Enggak naik motor? Enggak, waktu itu berempat jalan, jalan kaki. Jalan kaki? Iya. Iman dan Sandi warga Geger Bitung, Sukabumi. Riwayat perkenalan keduanya belum lama, baru sekitar 2 bulan sebelum pembunuhan ini. Di keseharian, Iman bekerja sebagai buruh. Adapun Sandi masih pelajar kelas 3 SMP. Mereka lantas akrab. Sandi hampir saban hari menginap di rumah Iman. Kenal sih, soalnya dia suka nginep di sini sebelum kejadian. Padahal sudah saya sering tegur dia, jangan kan anak sekolah nggak bagus lah, suka nginep di rumah teman hampir tiap hari juga. Tapi saya juga sering tegur sama Iman. Iman bilang kan bukan Iman yang ngajak, dia yang datang sendiri ke sini gitu. Berapa kali Sandi nginep di sini? Dalam seminggu mungkin ada 4 harinya, hampir tiap hari lah. Dalam kurun waktu 2 bulan kalau nggak salah. Biasa ngapain teh di sini teh? Dia biasa makan, rokok, kopi gitu aja. Kalau yang kelihatan ngemusik paling sering. Riet itu juga kan si Iman pertama kenal Sandi dibawa tetangga, jadi dibawa temennya gitu. Tadinya nggak kenal. Iman pernah ke sini? Iman pernah ke sini. Nah, berarti Iman gimana? Menurut Teteh sih dia kalau cara berbicaranya baik, cuman kan kita nggak tahu apa pikiran sama hati orang. Perihal kenalnya Iman dan si korban Suratno berawal dari kerapnya pertemuan mereka. Iman yang cuma sekolah sampai kelas 1 SMP lantas bekerja di toko grosir di Sukabumi. Dan Suratno saban hari Rabu berbelanja di tempat Iman bekerja. Yang saya sudah diantar. Ya, Pak.
Sudah berapa lama kerja di sini? Baru 1 bulanan Pak. Oh gitu. Kebetulan di sebelah sana saudara saya juga buka toko. Cuman biar agak gampang, saya juga kadang belajar di sini. Boleh minta nomor teleponnya Mas? Boleh Mas. Bentar ya. Berapa Mas? 279. Ini ngomong-ngomong ini dengan Pak Ranto. Saya Iman Pak. Ini ada. Kemudian mereka sudah kenalan karena memang saudara korban ini suka belanja dan sama si tersangka ini dia suka dibawakan barang-barangnya itu dengan dikasih imbalan, sehingga perkenalan selama 1 bulan mereka saling tukar nomor HP. Bagi Iman, Suratno terbilang lelaki yang baik. Suratno tak pelit memberi duit tips untuk Iman. Nah, dia kalau ngasih uang tips ke Iman berapa rata-rata? Paling sedikit dia 5.000, paling besar 15.000, 10.000, paling sedikit 5.000. Ya. Nah, si Iman biasanya ngebantu dia ngapain? Saya ngambilin barangnya dari toko ke mobil, nganterin ke depan gitu. Itu aja? Iya, itu aja. Nah, dia... Halo Man, lagi di mana? Ya halo Pak, saya ada di rumah Pak. Kan hari Minggu. Ada acara kemana ya Man? Nggak kemana-mana Pak. Oh gitu, bisa ke rumah nggak? Di sini banyak minuman nih. Ya ntar saya usahain datang Pak. Oke bener nih, ditunggu ya. Oke Pak. Minggu 6 April 2014. Suratno mengajak Iman ke rumahnya di Kompleks Purnawira, Lembur Situ, Sukabumi. Suratno yang tahu Iman doyan menenggak minuman keras menjanjikan pesta. Iman karuan saja girang. Namun ia perlu kendaraan untuk ke rumah Suratno. Kemudian Iman menghubungi Sandi untuk boleh dipinjami sepeda motornya. Kejadian itu adalah prosesnya ada sehari sebelumnya. Korban dia berhubungan dengan tersangka, dia melakukan SMS, kita ketemuan, kita minum-minum. Nah, si tersangka ini mau, karena dia juga suka minum-minum. Kemudian dia pas mau berangkat, tidak ada motor untuk berangkat ke sana, sehingga dia nyambung ke tersangka yang satunya, yaitu inisial S. Ceritanya jadi lain ketika Sandi datang. Ujung-ujungnya, Sandi malah ikut bersama Iman. Kalau korban tahu nggak kamu akan ngajak teman? Enggak, saya pertama mau berangkat sendiri. Ya, tapi Sandi karena saya mau pinjam motornya, terus Sandi tinggal di rumah saya. Sandi katanya mau ikut ke saya, mau ikut main juga. Ya udah, akhirnya saya ajak lah Sandi ke rumah korban. Ya. Nah, itu berangkat dari rumah kamu kira-kira jam berapa? Saya jam 8 lebihan. Jam 8 lebih. Nah, Ya. itu kamu ke rumah Sandi juga atau Sandi ke tempat kamu? Sandi ke rumah saya, Pak. Gimana cara kamu ngajak Sandi gimana? Saya SMS. San, SMS? ya. Nah, apa tuh isinya? San, saya pinjam motor. Mau kemana? Mau main. Oh ya udah, tunggu aja di rumah. Ya, saya tunggu nyampe jam 8-an. Terus datang Sandi ke rumah. Datang ke rumah, Sandi nanya, "Man, mau main kemana?" Saya jawab, mau ke Lembur Situ, mau ngapain? Katanya saya mau minum-minum sama teman saya. Sekarang diajak, ya udah kalau mau ikut aja. Berdua, Iman dan Sandi menerabas jalan pedesaan menuju rumah Suratno. Di benak keduanya cuma berseliweran bayangan bakal hura-hura, mabuk-mabukan, minuman keras. Man, sini Man, nonton TV. Programnya seru nih, sama saya. Iya, Pak.
Iman dan Sandi, dua pemuda tanggung berboncengan sepeda motor, membelah malam menuju rumah Suratno yang mengundang berpesta minuman keras. Perjalanan ke Kompleks Purnawira Lembur Situ Sukabumi makan waktu sekira 2 jam. Mereka tiba pukul 10 malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iman baru datang. Iya Pak. Oh, ya. Silakan atuh langsung masuk ke dalam. Iya Pak. Nah, jadi dulu. Pas sampai sana gimana ceritanya? Sampai sana korban tanya pada saya, Pak, dari mana? Cina, dari Garbitum, Pak. Cina, keponakan Iman. Oh, Terus? masih sekolah nggak? Masih, kelas 3 SMP. Pelajaran komputer, Cina. Tidak terlalu, Pak. Gimana di mana, Pak? Baiknya ini aja. Kamu di apa? Saya Sandi Pak. Oh, Sandi. Orang mana? Di Garbitum. Keponakan Iman. Udah pintar apa sekolahnya? SMP. Ya. Minuman keras yang dijanjikan Suratno ternyata tak ada. Suratno menyodorkan minuman ringan dan kopi belaka. Ngobrol ngalor ngidul, Suratno lantas menyilakan dua tamunya beristirahat di kamar. Dari sini, cerita horor itu dimulai. Cerita tentang seorang Suratno yang punya kelainan orientasi seksual. Suratno yang gay. Pas ke kamar berdua, saya dipanggil sama korban. Kesini katanya temenin nonton TV. Oh ya udah, temeninlah nonton TV. Gak lama kemudian, terus saya direpain, Pak. Ya. Man, sini Man, nonton TV. Programnya seru nih, sama saya. Iya Pak. Sini Man. Minum dulu nih. Saya nih nggak dulu. Suratno ternyata sudah menyusun rencana jahat. Minuman ringan yang dihidangkan sudah dioplosnya dengan obat tidur. Tangan Suratno liar merambah tubuh Iman yang mulai disergap lesu. Iman masih menyisakan kesadaran pikiran. Merasa tak nyaman, Iman berkelit menghindar, memakai alasan butuh ke kamar mandi. Terus saya tepis, saya lari ke kamar mandi. Di kamar mandi, saya berdoa ya Pak, bisa-bisa ya. Saya jangan takut. Apa doa kamu? Terus saya doa aja, ya Allah begini kata saya. Pengen pulang kata saya. Oh, terus saya keluar lagi ke Sandi. Kan pulang yuk kata saya. Kenapa Man? Enggak ada, saya pengen pulang aja. Ya udah ayo. Aduh, kalau yang gini caranya mah saya pulang aja dah. Aduh, si Sandi sare deh. Kumaha tuh orangnya. Yang balik San, ini kita pulang aja yuk. Emang kenapa? Tadi saya digrepe-grepe sama bapak itu. Iya yuk, kita pulang aja yuk. 10 menitan, Pak. Habis 10 menit terus gimana? Habis 10 menit, saya Iman nyamperin, Pak. Iman nyamperin, cuma saya digrepein, saya digrepein. Ya saya temenin saya cuma nonton sama Iman. Terus kalian berdua di situ? Iya. Terus Iman ke WC, Pak, mau kencing. Terus tiba-tiba korban grepein saya. Ini Pak. apaan sih? Jangan gugup biasa aja. Enggak Pak. Biasa aja udah kayak nggak kenal aja. Jadi saya ke toilet dulu Pak. Suratno kian dibekap nafsu setan. Di depannya tersedia dua pemuda tanggung yang makin menggelegakkan hasratnya. Kelas berapa? 3 SMP.
Nah ini apa-apaan Pak? Apa-apaan Pak? Gagal. Sandi beringsut ke dapur. Sebilah pisau lantas disambarnya. Kesal Pak. Kesel. Iya Pak. Marah. Marah. Kenapa marah? Karena saya tidak enak Pak. Harga diri. Terus? Ada pisau, saya ambil saja Pak. Terus? Diselipin di sini. Diselipin di sini. Di kanan, kiri, atau tengah? Di tengah Pak. Tengah. Untuk mengancam saja Pak. Apa? Mengancam saja. Awalnya yang mengancam? Iya Pak. Terus? Saya kelepasan Pak. Nah, yang kamu rasakan saat itu, apakah kamu gelap, apakah kamu panas, apa gimana? Gelap Pak. Gelap. Terus? Saya ingin membunuh. Apa? Perasaan ingin membunuh. Iman dan Sandi, dua lelaki belia terjebak di sarang predator. Suratno, seorang lelaki gay, memerangkap mereka dengan iming-iming umpan pesta minuman keras. Dan Suratno sudah beraksi. Tangannya liar merambahi. Iman dan Sandi, kedua calon korban Suratno, berusaha melepaskan diri dari situasi. Kombinasi panik dan emosi yang merasuk. Lantas, gelimang darah. Horor. Pas ke kamar mandi, pas keluar lagi, ngeliat Sandi udah gitu gini aja posisinya, jadi duduknya begini. Pertamanya kan duduknya sila kayak gini. Pas saya keluar dari kamar mandi, Sandinya gini. Gak tahu kenapa. Sandi. Korban ada di samping? Ada, namanya masih ada juga. Sandi ada di belakang korban. Pas saya duduk lagi, kurang kira-kira 5 menitan lah, digerapain lagi pakai tangan kiri, ditarik baju saya. Saya lawan lagi, terus Sandi tiba-tiba nusuk dari belakang ke arah dada korban. Apaan sih Pak? Kamu ngelihat Iman digerapain? Iya Pak. Terus? Saya habisin saja langsung Pak, saya tusuk. Sebilah pisau merajak. Tikaman. Tusukan. Dan jeritan korban. Terus tuh korban menjerit-jerit Pak. Saya kaget. 2 kali? Iya Pak. Korban menjerit-jerit. Terus? Saya terus saja tusuk-tusuk Pak. Bagian tengah? Iya Pak. Berapa kali? Kayaknya Pak, berkali-kali. Habis itu? Cuman langsung ambil bantal Pak. Langsung tutupin mukanya. Yang penting dia terus menusuk-nusuk itu dengan asumsi dia kok nggak mati-mati. Gitu. Kalau di bagian depannya apa saja yang ditusuk? Itu di dada. Dada sebelah dari dada ini sampai ke ulu hati lah. Itu. Jadi yang masuk itu sebelah dada sebelah kiri kalau nggak salah. Apa katanya punggungnya ditusuk juga? Iya Pak. Sama siapa? Sama saya Pak. Habis dada terus ke bagian apa? Ke bagian punggung. Punggung sebelah bawah apa atas? Kemudian ini Pak.
Nah itu kan posisi kamu jadi gini, ini korban ini kamu ya? Iya Pak. Begini-gini kan? Iya Pak. Nah dia teriak-teriak, terus Iman tutup bantal. Iya Pak. Terus habis itu Korban terguling-guling Pak. Apa? Korban terguling-guling Pak. Setelah ditutup bantal, dia diem atau enggak? Masih teriak-teriak? Iya Pak. Terus terguling? Iya. Habis terguling, masih teriak-teriak enggak? Masih Pak. Masih? Masih. Oh, terus kamu tusuk? Iya Pak. Bagian apa? Bagian punggung. Punggung? Iya, Pak. Berapa kali? Gak inget Pak. Nah, saya itu kaget. Korban minta tolong, teriak. Siapa? Korbannya. Tolong-tolong kan saya kaget juga Pak. Akhirnya saya ada bantal ditutupin ke mukanya. Waktu itu ditutupin ke mukanya, Sandi terus menanjamkan pisau. Terus Sandi lepas pisaunya, Sandi yang megang bantal, saya lepasin bantalnya. Masih ada asbak di pinggir, karena korban masih gerak-gerak, saya pukul kepalanya pakai asbak. Yang mukul pakai asbak siapa? Saya Pak. Sampai dia berhenti. Kamu mukul pakai asbak berapa kali? 4 kali. Hah? 4 kali. Sehingga saya nusuk Pak. Hah? Nusuk sehingga saya. Kamu nusuk? Tapi udah diam korbannya. Kamu nusuk ke dada atau punggung? Ke daerah paha. Iya. Kamu nusuk ke paha dia? Iya. Berapa kali? 2 kali. Hah? 2 kali. Selain ke paha kemana lagi? Udah gitu aja. Saya cuma nusuk. Mukul. Mukul kena apanya? Kena mukanya. Berapa kali kamu mukul? Oke, itu kurang ingat saya Pak. Hah? Lupa lagi. Alat yang digunakan bunuh korban, pertama pisau, kedua juga asbak yang terbuat dari gelas. Darahnya itu keluar dari mana? Banyak Pak, dari badannya juga banyak. Dari kepala? Dari kepala, badan banyak. Yang paling banyak waktu itu punggung. Sandi menyeret jasad Suratno ke kamar. Senyampang itu, Iman membersihkan lantai yang dimerahi darah. Saya diam Pak. Gimana gitu digimanain ini. Korban gimanain. Kata Iman, pulang. Lalu kita pulang. Diberesin dulu rumahnya Pak. Terus? Saya bawa korban ke kamar. Saya kunci. Iman dan Sandi rampung menghabisi Suratno. Mereka berdua paham benar jika telepon genggam Suratno bisa menyeret mereka ke penjara. Ada banyak catatan kiriman SMS Suratno ke Iman. SMS kamu bukannya ada di HP Pak Ratno? Oh iya. Saya takut ketahuan polisi Pak. Dari SMS itu. Oke, terus? Ya saya bawa HP-nya. Udah saya pulang ke rumah. Namun nampaknya kejahatan sudah berdaulat atas Iman dan Sandi. Rencana sekadar mengambil telepon genggam Suratno demi menghilangkan jejak berkembang jadi kejahatan baru. Dompet Suratno juga digasak. 400.000 iya diambil. Dari mana? Dari dompetnya. Kenapa kepikiran untuk ngambil uang? Kenapa? Karena waktu itu kata Sandi motor nyewa. Apa? Motornya Sandi kan motornya nyewa itu. Terus gak ada bensinnya kata Sandi. Saya ambil juga. Iman dan Sandi buru-buru meninggalkan rumah Suratno. Meninggalkan si penghuninya yang sudah mati mereka berdua. Tengah malam jahanam. Saya ada yang ikutin. Saya yang ikutin? Iya.
Cerita matinya seorang developer muda gay di tangan dua pemuda tangguh. Suratno mati bergelimang darah. Tamat ditikam. 54 tusukan. Terus kamu langsung tusuk? Iya Pak, langsung tusuk. Perasaan kamu selama menusuk tuh kesel, marah atau gimana? Emosi Pak. Emosi ya? Terus? Yang membuat kamu emosi apa? Kan saya digrepin juga Pak. Iya. Cuman, maaf, tangan korban sampai ke alat kelamin kamu? Iya Pak. Kena kamu? Iya Pak. Kesal Pak. Terus? Kesal gimana lah. Saya juga waktu itu ada takut juga Pak. Kesal sama takut ya. Ada satu sisi saya kesal, saya grepein, satu sisi saya takut diapa-apain. Kalau sama waktu itu Sandi nggak mulai nusuk duluan, saya juga nggak mungkin lah sampai gitu. Tapi karena Sandi nusuk duluan, saya berani. Membunuh orang tak pernah sekalipun terbayangkan di benak Iman dan Sandi. Karenanya, hari-hari setelah menghabisi hidup Suratno adalah tercabutnya ketenangan hidup. Detik demi detik terus diburu ketakutan dan rasa bersalah. Pas berangkat ke sekolah gimana perasaannya? Khawatir saya Pak. Takut. Jadi sering melamun. Hah? Jadi sering melamun. Terus? Ditanya sama teman, gimana Sandi kok ngelamun saja Muncet, peminawan. Diam di rumah Sandi juga. Sandi tidur nggak? Enggak, diam kepikiran mau kemana gitu. Terus akhirnya saya kepikiran, saya punya uang di Tangerang. Saudara di Tangerang, daerah Tangerang. Saya pamit sama Sandi, kan saya mau ke Tangerang aja kata saya. Kamu sendiri? Iya, kan saya kepikiran gak tenang kata saya. Iman sampai-sampai memilih mencari ketenangan diri ke Ciledug, Tangerang, Banten, menyingkir ke rumah pamannya. Nah itu kan katanya Iman sempat ke tuanya di Tangerang pas kejadian. Izin ya sih sama keluarga sini? Izin pas paginya SMS sama bapak, katanya jangan khawatir, Iman pergi ke UA mau cari kerja gitu aja. UA yang suka nelpon, Iman di sini jangan khawatir gitu aja. Cuman pas hari Sabtunya sebelum minggu pulang ke sini, UA bilang katanya Iman katanya mau pindah kerja, mau ke pabrik Aqua katanya gitu. Padahal di sini udah enak, gajinya udah lumayan kata UA gitu. Lah emang dia mah kalau kerja emang suka gitu kata saya, gak bertahan dia mah gitu. Polisi terus bekerja melacak keberadaan dua tersangka pembunuh Suratno. Suatu yang unik ya, unik karena kita juga semakin susah semakin penasaran. Ya. Karena kita kejar di Bekasi, ternyata hilang, sudah hilang. Tangerang sudah hilang. Jadi rentetan jejaknya itu sudah cepat menghilang. Dan akhirnya juga dia mengarah ke suatu tempat. Pada satu tempat itu ya kita dapati si pelaku ada di situ. Dan cocok dengan apa yang kita dapat dengan di CCTV yang punyanya korban. Kerja polisi sukses. 21 April 2014, polisi mencokok Sandi dan Iman yang sedang pulang ke Sukabumi dari pelariannya di Tangerang, Banten. Konstruksi penyidikan polisi atas kasus pembunuhan ini juga menelisik aspek psikologis para tersangka pelaku. Dari hasil pemeriksaan profil terhadap tersangka I, memang dia ini anak yang kedua dan dia mempunyai lebih 3 masalah, kemudian ke atas 1. Keluarga ini yang kurang harmonis. 4 tahun penjara ganjaran untuk perbuatan Iman dan Sandi. Kejahatan memang tiada boleh diberi ruang. Namun penjara juga mestinya bukan mutlak melulu sebagai hukuman. Harapan kita sih pengennya anak tuh nggak, ya walaupun kan sedikit banyaknya kan pasti orang menanggapi ini anak tuh udah tercoreng lah istilahnya.
Tapi harapan kita pengennya anak tuh masih dapat pendidikan pas keluar dari sana. Terus anak juga mudah-mudahan lebih baik. Dia juga suka bilang sama saya sekarang, udah ini mau jadi pelajaran hidup buat Iman, buat kedepannya biar nggak salah bergaul lagi, dia bilang. Ini karena salah pergaulan, dia juga bilang sama saya. Itu aja. Nah, kamu tangkap apa perasaan kamu? Anehnya lega saya Pak, waktu udah di Polres. Iya, jadi setelah juga, di Polres kan setelah terus tenang. Setelah juga nggak ada apa-apa lagi. Beda sama di luar ngerasain saya gitu. Kalau di luar gimana pikiran kemana kesana kesini. Kalau di Polres enggak. Tenang? Iya, tenang pikirannya.